Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Holilah dari kelas 5 R1C. Saya akan membacakan hasil kerja saya, yaitu proposal penelitian. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ari Nurdiansyah MPD. Singkat saja, saya akan membacakan hasil saya dengan secara singkat. Di sini saya memberikan judul proposal penelitian, yaitu efektivitas pendidikan akhlakul karimah terhadap kejujuran dan kedisiplinan siswa kelas 7 SMPN 2 Bojonegara melalui kantin kejujuran dengan jenis penelitian kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu ataupun quasi-experimental research. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berupaya mengukur seberapa besar efektivitas pendidikan akhlakul karimah terhadap kejujuran dan kedisiplinan siswa dengan menggunakan data numerik dan analisis statistik. Sementara itu, jenis quasi-eksperimen digunakan karena penelitian dilakukan pada situasi yang tidak memungkinkan peneliti melakukan kontrol penuh terhadap subjek atau pengelompokan secara acak, namun tetap ingin melihat hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan terikat. Dan di sini ada latar belakang. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pentingnya pendidikan akhlak dalam pembentukan karakter peserta didik. Misalnya, dari penelitian oleh Zakia Derajat menunjukkan bahwa pendidikan akhlakul karimah berperan penting dalam membentuk perilaku jujur dan bertanggung jawab siswa. Namun, dari beberapa penelitian tersebut, belum banyak yang mengkaji secara khusus efektivitas pendidikan akhlakul karimah yang diterapkan melalui media kantin kejujuran. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini, sekaligus melihat sejauh mana media pembelajaran sederhana seperti kantin kejujuran ini dapat berkontribusi terhadap pembentukan karakter siswa, khususnya dalam hal kejujuran dan kedisiplinan. Penelitian ini dianggap penting dan mendesak ataupun urgent karena pendidikan akhlak merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter generasi muda di tengah tantangan moral yang semakin kompleks. Kantin kejujuran sebagai bentuk pembelajaran karakter masih jarang dievaluasi efektivitasnya secara ilmiah, padahal telah diterapkan di banyak sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi sekolah dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran karakter berbasis pengalaman nyata. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengukur seberapa efektif pendidikan akhlakul karimah melalui kantin kejujuran dalam meningkatkan kejujuran dan kedisiplinan siswa kelas 7 sampai 2 Bojonegara. Dengan rumusan masalah, bagaimana efektivitas pendidikan akhlakul karimah melalui kantin kejujuran terhadap kejujuran dan kedisiplinan siswa kelas 7 sampai 2 Bojonegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendidikan akhlakul karimah melalui kantin kejujuran terhadap kejujuran dan kedisiplinan siswa kelas 7 sampai 2 Bojonegara. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu pertama variabel bebas ataupun independen yang disimbolkan dengan huruf X. Variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan. Dan yang kedua ada variabel terikat ataupun dependent yang disimbolkan dengan huruf Y. Maknanya variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, di sini ada tabel jenis variabel dan keterangannya. Jenis variabel bebas ataupun X, variabelnya pendidikan akhlakul karimah melalui kantin kejujuran dengan keterangan perlakuan berupa pembiasaan nilai-nilai akhlakul karimah seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan kantin kejujuran. Di sini juga ada variabel terikat Y1 dan variabel terikat Y2. Hipotesis. Sebelum dirumuskan, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang menyatakan
adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hipotesis ini tidak sekedar mendeskripsikan fenomena, tetapi berusaha menjelaskan bagaimana dan sejauh mana variabel bebas ataupun X memengaruhi variabel terikat ataupun Y. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis asosiatif biasanya diuji dengan analisis statistik untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau pengaruh. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun efektivitas variabel X terhadap variabel Y, sehingga hipotesis yang digunakan termasuk ke dalam hipotesis asosiatif ataupun hubungan pengaruh. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis alternatif ataupun H1. Terdapat pengaruh positif antara pendidikan akhlakul karimah melalui kantin kejujuran terhadap kejujuran dan kedisiplinan siswa kelas 7 SMP 2 Bojonegara. Dan ada juga hipotesis nihil ataupun HO. Tidak terdapat pengaruh antara pendidikan akhlakul karimah melalui kantin kejujuran terhadap kejujuran dan kedisiplinan siswa kelas 7 sampai 2 Bojonegara. Dan di sini juga ada populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Artinya, populasi merupakan keseluruhan individu yang menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik yang relevan dengan masalah penelitian. Sampel. Dalam metodologi penelitian, sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Sugiono mendefinisikan sampel sebagai sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga hasil penelitian terhadap sampel dapat digeneralisasikan kepada populasi secara keseluruhan. Teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Jika peneliti ini menentukan sampel menggunakan teknik tertentu, salah satu rumus yang sering digunakan adalah rumus Slovin. Di sini juga ada rumusnya. Keterangan rumus tersebut ada N yaitu sampel, N besar yaitu populasi, dan E tingkat kesalahan. Umumnya tingkat kesalahannya itu 5% ataupun 0,05. Namun dalam kuasi eksperimen biasanya tidak menggunakan rumus, tetapi menggunakan kelas yang sudah ada untuk dijadikan. Misalnya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jenis data penelitian. Jenis data penelitian adalah penggolongan data berdasarkan sifat, bentuk, dan cara pengukurannya yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dalam menjawab rumusan masalah. Jenis data yang digunakan termasuk ke dalam data kuantitatif ordinal. Disebut kuantitatif karena data yang dikumpulkan berbentuk angka atau skor hasil pengisian angket. Dan juga disebut ordinal karena data tersebut menunjukkan tingkatan ataupun urutan sikap atau perilaku siswa, bukan sekedar kategori tanpa urutan. Pengukuran dilakukan dengan skala Likert yang digunakan untuk menilai tingkat sikap siswa terhadap pernyataan tertentu mengenai kejujuran dan kedisiplinan. Contoh bentuk skala Likert yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini juga ada contoh tabelnya, ya. Dan di sini juga ada keterangannya. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian kuasi eksperimen ini didasarkan pada teori metode penelitian pendidikan yang menjelaskan bahwa pengukuran perilaku moral seperti kejujuran dan kedisiplinan harus menggunakan pendekatan kuantitatif yang mampu menangkap baik aspek sikap maupun perilaku nyata. Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini menggunakan 3 metode utama, yaitu yang pertama, angket skala Likert, observasi terstruktur, dan yang ketiga, dokumentasi. Nah, di sini juga ada prosedur pengumpulan datanya, dimulai dari tahap persiapan, yaitu penyusunan angket kejujuran dan kedisiplinan, serta lembar observasi yang divalidasi oleh ahli dan diuji coba untuk memastikan validitas serta reliabilitasnya. Selanjutnya dilakukan
pretest pada kelas eksperimen dan kontrol yang meliputi pengisian angket oleh siswa, observasi awal itu untuk mengetahui kondisi dasar perilaku, serta pengumpulan dokumentasi seperti absensi dan catatan pelanggaran. Dan yang terakhir setelah itu inferensi. Pendidikan akhlakul karimah melalui kantin kejujuran diterapkan hanya pada kelas eksperimen saja, sementara kelas kontrol tetap pada kondisi biasa. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar variabel penelitian dapat diukur secara tepat, objektif, dan sistematis. Dalam penelitian ini, instrumen digunakan untuk mengukur dua variabel terikat utama, yaitu kejujuran siswa dan kedisiplinan siswa. Di sini juga ada kisi-kisi instrumen. Ada dua variabel kejujuran yaitu Y1, dan di sini juga ada ya ada tabelnya, dan yang keduanya itu variabel kedisiplinan yaitu Y2. Ada indikatornya, nomor item, dan bentuk butirnya. Di sini ada skala pengukuran. Nah, ini ya ada tabelnya. Dan format instrumen ataupun angket penelitiannya itu seperti berikut. Yang pertama tuh judul angketnya. Judul angketnya itu kejujuran dan kedisiplinan siswa kelas 7 SMPN 2 Bojonegara. Terus di situ ada petunjuk pengisiannya setelah judul itu. Petunjuknya itu seperti bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan berilah tanda centang ataupun checklist pada kolom jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Anda yang sebenarnya, kayak gitu misalnya ya. Dan skala jawabannya SE sangat setuju, S setuju, dan seterusnya. Nah, di sini ada angket kejujuran. Di sini angketnya ada dua ya. Angket kejujuran dan angket kedisiplinan. Di sini ada metode keabsahan data. Ada uji validitas. Menurut Sugiono, validitas adalah tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen dikatakan valid apabila setiap butir pernyataan mampu mempresentasikan konstruk atau variabel penelitian. Gitu ya. Dan jenis uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini digunakan uji validitas item dengan teknik korelasi produk, momen, person, ketika, instrumen berupa angket skala Likert, data berbentuk interval, dan tujuannya untuk mengetahui setiap butir layak atau tidak digunakan. Prosedur uji validitasnya, yang pertama menyusun angket berdasarkan indikator variabel kejujuran dan kedisiplinan. Yang keduanya melakukan uji coba angket kepada siswa di luar sampel penelitian ataupun uji coba instrumen dan yang seterusnya. Dan juga di sini ada rumus validitasnya. Rumusnya di sini ada juga keterangannya. Nah, yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas ini adalah tingkat konsistensi instrumen. Instrumen dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang sama ketika digunakan berulang-ulang dalam kondisi yang relatif sama. Jenis uji reliabilitas yang digunakan penelitian ini menggunakan uji reliabilitas Alpha-Cronbach karena instrumen berupa angket non-test, data berbentuk skala Likert, mengukur stabilitas dan konsistensi antar butir dalam satu konstruk. Nah, prosedur uji reliabilitasnya ada juga, dan juga rumus reliabilitasnya juga ada keterangannya juga nih. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah proses mengolah, mengorganisasi, dan menafsirkan data hasil penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, di sini ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan yang luas. Ya, dan prosedur statistik deskriptifnya juga ada.
menghitung nilai deskriptifnya itu ada min, median, modus, dan sebagainya. Dan ada rumusnya juga, rumus statistik deskriptifnya juga. Min itu rata-rata. Nah, dengan rumusnya sebagai berikut, median juga, dan seterusnya. Dan ada statistik inferensial. Statistik inferensial ini teknik analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan, menguji hipotesis, dan membuktikan hubungan atau pengaruh antara variabel berdasarkan data sampel. Ya, jenis uji yang digunakan yaitu uji prasyarat ataupun asumsi statistik. Nah, ada dua juga di sini ya, uji prasyaratnya, uji normalitas dan uji homogenitas. Dan juga yang kedua uji hipotesis menggunakan uji T. Prosedur statistik inferensial. Nah, ini yang pertama itu kan tadi ada uji prasyarat. Nah, uji normalitasnya itu tujuannya ini tuh uji homogenitas, tujuannya juga ada. Dan yang B itu uji hipotesis, digunakan karena ada dua pengukuran, pretest dan posttest. Dan ada juga rumus statistik inferensial. Uji normalitas itu rumusnya ini, uji homogenitas itu rumusnya ini, uji T itu rumusnya ini, dan juga ada keterangannya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.